Bapak Insinyur Haji Guntur Prabowo dan Bapak Insinyur Haji Wityaso. Yang terhormat Bapak Nur Hasan selaku moderator. Perkenankan saya Ani Awang Sari untuk membacakan susunan acara secara singkat padat. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua, ini yang masuk dan dialokasikan ke petani lewat Dinas Perkebunan hanya sekitar 40 miliar. Ini yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi. Nek regane nggon dhewe 50.000 apa kira-kira petani bisa tetap berenang baku. Sebelum hal itu terjadi, mari kita kuatkan tangan kita bersama-sama. Nanti kita memang secara sengaja menghadirkan para pemangku-pemangku yang membuat rancangan undang-undang dan sudah masuk di prolegnas pada tahun 2015. Sampai saat ini masih mengambang. RUU ini adalah nanti sebagai jembatan kita penyelamat petani tidak hanya di Temanggung tapi di seluruh Indonesia, agar bagaimana petani memiliki kekuatan tersendiri bagaimana untuk memproteksi dan melindungi petani itu sendiri. Salah satunya adalah disahkannya RUU ini menjadi undang-undang sing kanggo melindungi awak dhewe tetap nandur mbako. Terkait harga, maka dalam isi RUU ada beberapa poin-poin tertentu yang tercantum di situ. Salah satunya pasal 20 yang menyatakan di situ bahwa pemerintah harus bisa membatasi kuota impor tembakau luar negeri yang masuk ke Indonesia. Pemerintah harus bisa mengoptimalkan para pabrikan-pabrikan untuk menggunakan terlebih dahulu tembakau lokal, tembakau kita. Nek tembakau ini dewi memang wis ora nyukupi diolah kanggo rokok kanggo pabrikan, silakan mau mengimpor. Tapi selama tembakau dalam negeri masih bisa dioptimalkan, masih bisa untuk mencukupi kebutuhan pabrikan sebagai industri hasil tembakau, diupayakan untuk itu tetap dioptimalkan terlebih dahulu. Intinya pada akhirnya adalah hasil panen petani tembakau bisa semua terserap oleh pabrikan. Sebagaimana kita ketahui, saat ini hampir 60% sudah masuk ke impor di Indonesia. Memang itu Bapak perlu saya sampaikan di sini, kemarin beberapa pabrikan yang tidak setuju dengan adanya pembatasan impor sudah mencoba mendekati kita. Yang pertama itu terakhir kita diajak ke Manila. Kalau kita lihatnya ke Manila mau ditemui salah satu owner pabrik besar, tapi kelihatannya modusnya tidak benar-benar nggak baik. Yang kedua masih nawarin lagi ikut di pertemuan pertembakau internasional di Delhi, pancingan-pancingan gitu Pak. Yang ketiga menawarkan kita kemitraan 3.000 hektar all in, supaya kita berhenti cuak-cuak, berhenti ngomong kaitan masalah pembatasan impor tembakau. Maka dari itu harapan besar dari Bapak ini, dan yang jelas masyarakat petani tembakau itu masyarakat yang sangat patuh pajak, semuanya dipajaki juga bayar, PDB bayar, suruh pemilu ikut juga rata-rata di sentra tembakauan itu rata-rata nyoblos semua. Antara lain dari petani-petani tembakau itu, dan salah satu yang saya dengar dari Mas Agus niku wau adalah Mbok Yoto undang-undang ini disahkan sak cepet-cepete. Nah, lalu apakah bapak-bapak ini sampun mengetahui substansi isi yang ada di dalam RUU niki napa dereng? Belum semuanya. Maka dari itu akan saya coba paparkan nanti disusul oleh kawan-kawan saya. Di dalam ketentuan umum, pertama, tembakau itu adalah tanaman spesifik lokasi. Ini Pak Kepala Dinas. Tanaman spesifik lokasi, artinya boten saged seluruh lokasi itu ditanami tembakau. Hanya tempat-tempat tertentu ingkang saged ditanami tembakau. Itu pun varietasnya berbeda-beda.
Misalnya Temanggung ini varietas apa di sini? Angin Longko. Di Blora mungkin beda lagi varietasnya.
Lajeng Juwita. Sampun wonten sasmita bahwa pada kesempatan siang hari ini Gubernur Jawa Tengah beserta rombongan yang diikuti oleh Bupati Temanggung dan Camat Sekabupaten Temanggung yang akan hadir pada kesempatan siang hari ini kepada karawitan Sabdo Kinasih sampun kepareng hanggiringi ungling gending kebo kilo sumangga kula dherekaken. Rep sirep tidem permanen lenaban para rawuh sedyatama kersa paring idi palilah pangestu pangayoman barokah. Rawuhipun ingkang minuliyeng panjenipun Gubernur Jawa Tengah neninggi panjenipun Bapak Haji Ganjar Pranowo Sarjana Hukum SIP sarangan kalian rombongan saking Provinsi Jawa Tengah ingkang keparingi samangke tansah kajurung dening panjenipun Bupati Temanggung sarta SKPD Kabupaten Temanggung ingkang kepareng marak ngabiyantara sowan neninggi saperlu satuhu ing samangke kebiar tanam tembako sarta ritual among tebal ingkang sarengan tansah kajurung dening sedaya 10 tokoh pejuang tembakau Indonesia ingkang keparingi samanggi mugi satiti hampur wakeni karya hanulat sepining swasana sehingga wonten ing Kabupaten Temanggung wonten ing negeri ingkang kinasih neninggi Indonesia mugi keparingi samanggi petani tembakau Indonesia estu saged mujudaken situasi ingkang kondusif situasi ingkang sejahtera menika estu mujudaken cita-cita saking keluarga ageng petani tembakau Indonesia. Ara-araan ingkang kadherekaken dening sekawan welas kecamatan wonten ing Kabupaten Temanggung. Tindak iropahipun Bapak Bupati Temanggung miwah panjenipun Bapak Gubernur Jawa Tengah. Panjenipun Bapak Senopati niki panjenipun Bapak Haji Ganjar Pranowo Sarjana Hukum SIP sarta rombongan ingkang kepareng tansah kadherekaken dening sekawan welas tumpeng niki saking Kabupaten Temanggung sekawan welas kecamatan ingkang kepareng tansah sumadyo marak ngabiyantara sowan swaraning gending kebo giro niki hanggiringi tindak ira panjenipun Bapak Gubernur Jawa Tengah inggih panjenipun Bapak Haji Ganjar Pranowo Sarjana Hukum SIP ingkang kepareng ara-araan nuninggi mratelaken ingkang tansah wonten gambaripun nuninggi soto ingkang keparengi samangki soto ingkang paling sae wonten ing negeri ingkang kinasih punika. Sangya para among tani Nuswantara panjenenganipun Senopati Agung petani tembakau amiwiti nanem soto. Berikan sekali lagi aplaus yang meriah. Tepuk tangan untuk Senopati Agung. Kehadiran yang sangkala podo semingkir. Singgah sangkala podo semingkir. Mugi keparing samangki keluarga ageng petani tembakau Indonesia estu tansah lumados karaharjan katentraman ing salama-lama. Nun matur sembah nuwun. Sumangga kairing ungeling gongso kandiladrang ilir-ilir ingkang supados samangke sedaya among tani wonten ing Hardi Sindoro yang Hardi Sumbing sedaya para petani Nuswantara pinaringan berkah ingkang rahayu widodo kinarya kagem kemakmuraning sangya kawula dasih Nuswantara.
Ros bombong sakjroning Wardaya kandhek sakjroning Jangga. Keluarga ageng masyarakat Kabupaten Temanggung Wonosobo Yuswantara wonten ing Indonesia. Ingkang tumuju ing rikalodangan ingkang istimewa. Niki ing rikalodangan ing ari Selasa. Niki katiti Surya kaping 3 Candra Maiwarsa 2016. Yen to sinawang para kadang keluarga ageng. Niki panjenenganipun Bapak Gubernur Jawa Tengah. Panjenenganipun Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP ingkang kepareng sampun rawuh ing rikalodangan. Mugi kepareng samangke lumaksana niki kebiar tanam tembak perwakilan pengurus API seluruh Indonesia 100 orang, kelompok-kelompok kesenian 1000 orang, serta masyarakat dan partisipasi kurang lebih 4.000 orang yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan juga dihadiri oleh kelompok-kelompok tani tembakau. Mereka ini adalah kelompok-kelompok tani tembakau yang terlatih dan terdidik, juga hadir pada kesempatan sore hari ini di kaki Gunung Sindoro yang sangat megah, sangat mewah ini. Ini berkat hasil dari tembakau yang ada di Kabupaten Temanggung, bahwa tumpeng ini adalah implementasi merupakan wujud syukur petani tembakau karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerahnya di bumi negeri tembakau. Karena momen tersebut harus mencerminkan sikap yang optimistik bahwa ke depan budaya bercocok tanam tembakau masih akan berlangsung dengan membanggakan bagi komunitas petani Indonesia. Dengan iringan persempatan siang menjelang sore hari, mohon untuk gending bisa diperhatikan. Sekali lagi berikan aplaus tepuk tangan yang meriah kehadiran orang nomor 1 di Jawa Tengah, yang mulia Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIB, dan juga orang nomor 1 di Temanggung Bapak HM Bambang Soekarno yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu karena upacara sebentar akan segera kita mulai, mohon hadirin berkenan untuk memberikan situasi yang aman, nyaman dan kondusif, dan mohon kepada pembawa acara Mbak Dek Awang dan Dek Wida berkenan untuk mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP selaku Gubernur Jawa Tengah beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Bupati Temanggung beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Camat Bansari beserta Muspika Kecamatan Bansari. Perkenankan saya Ani Awangsari dan saya Widayanti untuk membacakan susunan acara secara singkat padat. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua, sambutan panitia penyelenggara oleh Bapak Haji Jayeng Susilo. Acara yang ketiga, sambutan Bupati Temanggung, Bapak HM Bambang Soekarno, serta acara yang keempat, sambutan Ketua Umum APTI Nasional, dilanjutkan pembacaan petisi Sindoro oleh Bapak Haji Agus Parmuji Esos. Memasuki acara yang kelima, sambutan Gubernur Jawa Tengah oleh Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP, dan dilanjutkan sambung rasa yang akan dipimpin oleh Ketua APTI Jawa Tengah Bapak Nur Tantio Wisnu Broto Sarjana Ekonomi. Acara selanjutnya adalah doa
yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Dahlan, dan dilanjutkan pemotongan tumpeng secara simbolis oleh Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, dilanjutkan Kembul Pujono bersama. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah akan memperlancar acara pada siang hari ini. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan dari penyelenggara kepada Bapak Haji Jayang Susilo, dipersilahkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama mari kita berikan sambutan yang meriah kepada Bapak kita, Sang Senopati Tembako. Selamat datang pada Bapak Haji Ganjar Pranowo. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji, syukur, monggo kita tansah kunjung datang Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur mari kita selalu aturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada sore ini tanpa halangan suatu apapun dari kita semua, seluruh warga ataupun masyarakat Kecamatan Bansari, Klidung, ataupun semua yang mewakili se-Kabupaten Temanggung dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Semoga saja dengan ini Allah selalu memberikan barokah kepada kita semuanya. Tak lupa yang sesama akidah, sholawat serta salam selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam ilmiah. Bapak Haji Ganjar Pranowo yang saya hormati, Bapak Gubernur Jawa Tengah beserta Bapak Kodam 4 Diponegoro, sekali lagi selamat datang. Terima kasih sekali. Lama kita menunggu, harap-harap cemas pun rodo ngenes, samar-samar Bapak niku mboten rawuh, ngredeg persiapan 3 hari, ngoten 3 malam, stres doyan niku panitia niku. Blokos itu, kula atas nama panitia sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas keridaannya dari Bapak Haji Ganjar Pranowo untuk datang ke tempat ini dalam acara Tebal Tembakau tahun 2016. Yang kedua, kepada Bapak Bupati Temanggung beserta rombongan yang saya hormati, Bapak Camat beserta rombongan juga yang saya hormati. Tak lupa pada Bapak Ketua APTI Indonesia Haji Pramuji juga yang saya hormati, Bapak Ketua APTI Jawa Tengah, APTI Temanggung, dan seluruh DPD APTI yang hadir di sini juga yang saya hormati. Tempat ini namanya Watu Gede. Ya, ngopasi. Ini Watu Gede. Watu itu nek kalau orang dulu itu waton atau iman, gede itu yo gede. Jadi iman itu gede. Antepe gede. Jadi nandur tembakau tahun ini semua petani tembakau dengan dukungan Sang Senopati Tembakau di depan dibantu oleh para pengurus APTI dan bapak-bapak bupati dan bapak-bapak dewan semuanya, antepe soyo gede, ora minder. Itu dengan akan keberhasilannya nantinya dan selama-lamanya, begitu. Mohon maaf. Yang kedua, saya dari pengurus juga dapat titipan juga, ya, menghaturkan yang sebesar-besarnya atas bantuan dari Bapak Gubernur
kepada semua gapotan, ya, semua gapotan sekecamatan Bansari khususnya dan semua Kabupaten Temanggung yang telah memberikan bantuan pupuk, fertila dan KNU dan lain-lainnya. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih sekali. Jadi koyo nek Jawane ora ino, ora gelo seprono seprin lek kaya ngono kae, nyatane bisa maujud. Ngoten Pak Gubernur. Terima kasih sekali. Meong opo? Nuwun sewu. Terus tan ora tau omong kok kon omong ae jan repot mong kudu panitia iki jane dabuak anyar niki Pak. Dabukan anyar. Sebentar Pak. Yang ketiga. Isi ono, mau yo titipi maneh. Yang ketiga last minute. Last minute kalau orang Jakarta bilang, ya, harapan dari kami semua, petani tembakau sekabupaten Temanggung dan seprovinsi Jawa Tengah, last minute untuk DKI, jangan sampai Bapak itu tergiur. Gitu ya? Nah, tuh. Wong gunung kok ngerti last minute aja. Tahu ini Pak, ayo ora apa-apa. Etok-etok. Iya. Tidak boleh ada istirahat. Pokoknya ora kena rono-rono. Cukup di Jawa Tengah saja. Lain waktu kalau sudah selesai, begitu. Ya. Nah, nanti ono waktu nih. Gurung titi mangsane. Kalau begitu orang Jawa bilang gitu. Nuwun sewu. Sebisaan malih kula nyuwun ngapunten kathah. Sekali lagi kalau ada kekurangannya dari saya sebagai ketua panitia dan semua rombongan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masalah tempat ataupun semuanya. Karena satu, keterbatasan. Ya. Akal dan pikiran, dan yang paling penting keterbatasan duit ngono wae lah, anggaran gitu aja. Wes bloko sutoni mari munafik. Ngoten nggih. Terima kasih sekali. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sekali. Kita beri dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo sebagai Senopati Tembakau beserta Bapak Bupati Temanggung. Sekali lagi dari saya dari panitia terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Jayeng Susilo. Acara yang ketiga, sambutan singkat Bupati Temanggung. Kepada Bapak Dr. Andes HM Bambang Soekarno dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita selalu mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada sore hari ini kita semua diizinkan dalam rangka tebal tembakau Desa Meranggen Kidul, yang ini mewakili Kabupaten Temanggung, yang insya Allah mudah-mudahan tanam perdana tembakau ini mendapat izin berkah dari Allah SWT, yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah dan Bapak Kasdam Jawa Tengah. Beliau punya ada acara di Jakarta khusus Pak Kasdam sama Ibu rawuh di tempat ini. Mohon tepuk tangan. Jadi tambah mantap kalau ada Pak Kasdam sama Ibu. Tidak hanya Pak Ganjar, ini Bapak. Karena TNI juga mengemban amanat masalah pangan. Juga saya kira mengemban amanat masalah tembakau Bapak, mohon izin. Sekaligus. Ini permintaan masyarakat. Yang saya hormati Bapak Gubernur bersama Ibu. Yang saya hormati Pak Kasdam, Pak Joni bersama Ibu. Yang sebenarnya ada acara sore hari ini. Tapi berkenan rawuh dengan mendampingi Bapak Gubernur, atas nama masyarakat Temanggung kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih. Jadi ini penting hari ini, dan saya tidak panjang lebar, nanti Pak Ganjar sampaikan, tapi yang penting hari ini, mulai hari ini tanam harus optimis, 100% yakin Allah SWT akan berikan yang terbaik hasil panen tembakau tahun 2016.
Kalau minus ragu sedikit pun, minus itu nggak yakin sama Allah SWT. Tadi Pak Jaya ngerti kok. Beliau tingkat keimanannya udah tinggi tadi, mantap sekali, terima kasih Pak Jaya. Jadi ini kita harus yakin betul Pak. Jangan ragu sedikit pun. Kalau ada masalah saya Ketua APTI Mas Wisnu udah biasa itu. Sama Pak Agus Worawiri, saya kira nggak ada masalah termasuk Pak Agus Teletep. Pak Ganjar juga mendukung. Apalagi tinggal nyuwun sama Allah SWT untuk tahun ini. Setiap tahun tembakau yang terbaik untuk petani tembakau. Undang-undang pasti karena undang-undang bisa dirubah. Untuk ini saya itu saja, hanya ingin meyakinkan kepada masyarakat harus yakin yakin-yakinnya. Masalah harga mari nanti Pak Ganjar kapan sebelum panen rawuh sini sama Pak Kasdam. Mudah-mudahan beliau belum kalau menjadi pangdam di mana monggo nih Pak Kasdam. Tapi sebelum mohon rawuh di sini sama Pak Ganjar. Karena saksi sejarah di sini di tanam tembakau perdana. Saya kira ini penting dan Allah SWT mengizinkan Pak Kasdam rawuh hari ini. Ini bukti Allah akan memberikan yang terbaik untuk Temanggung, untuk bangsa dan negara. Demikian, terima kasih, sukses. Sekali lagi jangan ragu, mantap ibu-ibu khususnya. PKK-nya harus mantap pada Bu Ganjar sini. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Bupati Temanggung. Acara yang keempat, kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waras. Waras sih mbak sehat. Pak Kasdam bersama Ibu, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bersama Ibu juga, teman-teman dari DPRD, Pak Kapolres, ini teman-teman yang dari tadi sejak pagi bersama saya, dan tentu seluruh rombongan yang hari ini hadir, para sesepuh, bini sepuh, dan kadang tani bako. Niku ingkungnya jeng tinggi sinten. Terus kayak mengler teng mriku niku kapan niku dipangan? Selamatan, kesane selamat nggih. Jangan asmane Pak Selamat. Bapak Ibu, arep ngomong apa ya kumu ya? Wis pokoke gek nandur ngono wae. Nandur sing sae dirawat tandurane karo alase. Nggih. Kula bola-bali ora arep bosen ngelinge sampean. Anggere sampean ora gelem ngrawat alase, ora gelem ngrawat sumber banyune, aku wis ora usah dadi senopati. Gah dadi senopati dihancip wae aku. Janji karo aku. Nggih, soalnya napa ben anak putune jenengan mengke nggih terus mawon. Babakan bako, babakan rezeki niku pun menungso wajibe ikhtiar. Ndungane Gusti Allah mriko. Wingi nggih pun kula ngomong DPR RI teko teng mriki. Kula omongke Mas Ganjar mbako piye? Ya ora piye-piye ditandur wae karo kanca-kanca. Musine do nandur mbako. Kon pindah ora gelem datudut. Iku kula. Niku kula ngomong ngoten niku ora tak kurangi. Yang kalih. Terus gimana Pak Gubernur, ini soal tembakau kita. Saya kemarin ke Surabaya, temu Gubernur Jawa Timur, Pak Dekarwo. Kita ngobrol soal tembakau. Karena Jawa Tengah dan Jawa Timur saya kira yang masih paling kuat. Saya masih menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk agar hati-hati dalam politik tembakau. Hati-hati betul. Kenapa? Sudah saya sampaikan bahkan sampai ke Menteri Perdagangan, nah teman-teman dari APTI, ini ada dari Agus Enagus, Mas Wisnu, kita omong, yuk kita cek ya. Sebenarnya produksi tembakau kita real berapa?
Makanya kalau bisa nanti Mas Gus, Mas Wisnu, coba kita data persis, sepersis-persisnya dari ABDI. Berapa petani tembakau kita, berapa produksi kita. Kira-kira untuk kebutuhan tembakau nasional, seberapa persen kita mampu memenuhi. Ini penting nih. Jadi mungkin ajeng rembugan teng Jakarta, gitu. Niku awake ditekoni ora bodoh-bodoh. Ayo Pak Gubernur, Jawa Tengah piro? Semene. Jawa Timur piro? Semene. Pabrik rokok butuhnya piro? Semene. Anggere pabrik rokok butuh 10. Gitu. Awake dhewe duwe 11. Para kudu impor. Pabrik rokok butuh 10, awake dhewe duwene 4, mesti impor. Lah sakniki kalau kemudian impor tembakau makin hari makin tinggi, sementara produksi tembakau nasional tidak dibeli, ayo ngawur. Gitu? Ngawur. Mulane kula matur, ngantos matur teng Pak Presiden ngantos-antos. Mari kita hitung bersama. Bahkan saya menyampaikan, Pak, produk ini merusak kesehatan. Itu bahasa yang tidak setuju. Saya sampaikan dengan gampang saja. Kenapa kita tidak memproduksi tembakau yang paling bagus sedunia, terus kemudian yang di Bremen, Jerman itu kita serbu dengan tembakonya dari Temanggung. Kudune kan ngono. Jadi kita tandingkan tembakau kelas dunia dengan tembakau Temanggung. Kudune ngono. Jadi nanti cara membinanya begitu. Gusti Allah niku nek paring nopo-nopo niku mesti enten manfaate. Ganja niku lho. Opium niku enten teng bumi niki enten manfaate kok. Dienggo napa? Dienggo kesehatan. Nek nopo? Nek operasi dibius. Nek disalahgunakan jadi narkoba. Setuju narkoba? Oh, sing sok nganggo narkoba ngacung. Mumpung ana Pak Kapolres. Ciduk saiki. Jangan. Kecrek, mesti kecrek larak sel ya. Ampun nggih. Narkoba hati-hati. Tapi opium semua untuk produk-produk obat bius itu dipakai untuk dibius nek jenengan niku lagi lara, operasi gitu. Manfaatnya mesti enten. Nek disalahgunakan ya kleru. Kula nggih pun nantang kok. Ayo, tenan tit, ora gelem tembakau, tutupan pabrik rokok kae. Ya iya kowe. Piye coba? Wong sugih sak Indonesia, Jawa Tengah ya. Nggih dodolane ya niku. Lah kowe arep muni apa? Bayar pajak ya dhuwur. Dadi kula jak kabeh mikire sing hati-hati. Mikire sing alon-alon. Mila menika dumateng Bapak Ibu kanthi niatan sing sae. Kanthi niatan ngibadah panjenengan tandur tembakau niki ampun lali dirawat kalih dedonga. Nggih. Ben hasile sak mangke sae. Pun mengaten mawon, mugia usaha panjenengan sami mengke barokah. Hasilnya melimpah. Dituku regane ya larang. Dadi sampean-sampeanku ya sugih. Nek wis sugih ya biasane sok lali mbek aku. Tak dongake rezekine tambah kathah, tambah makmur, panene mengke sae. Katen mawon Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Memasuki acara yang kelima, pembacaan petisi Sindoro oleh Bapak Haji Agus Parmuji. Petisi Sindoro, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Kami, petani tembakau seluruh Indonesia, dengan wadah perjuangan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia untuk mempertahankan kehidupan lebih dari 2,3 juta petani tembakau di Indonesia yang saat ini hak untuk menanam budidaya tembakau akan terancam dikarenakan belum adanya payung hukum yang jelas sebagai dasar pelindungan hak para petani. Adanya berbagai pelanggaran yang eksesif dan tidak rasional. Masih longgarnya regulasi impor tembakau dari
luar negeri. Maka dengan ini kami, petani tembakau Indonesia, dengan tegas mendesak kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan petani tembakau Indonesia dengan cara satu, segera mengesahkan RUU pertembakuan yang sudah masuk prolegnas 2015 menjadi undang-undang. Dua, pengalokasian dana bagi hasil cukai tembakau harus memprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Tiga, pengendalian impor tembakau luar negeri mengutamakan penyerapan tembakau lokal. Yang keempat, membentuk Dewan Tembakau Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014. Petisi ini merupakan aspirasi para petani tembakau seluruh Indonesia guna menuju Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan sejahtera. Temanggung, 3 Mei 2016. Cocok buatan Pak? Cocok menika Pak Gub. Niki saking cocoke niki. Lah menika kula serahkan dhumateng panjenengan Pak. Nggih. Niki disaksikan, muga-muga berkah nggih Pak. Nggih. Bapak, Ibu, Pak Gubernur, mungkin menika ingkang saged kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Praetno, kula petani saking Gunung Prau, Pak. Pak Gubernur ingkang kawula hormati beserta rombongan, Bapak Bupati ingkang kawula hormati beserta rombongan. Sepindah kawula badhe matur suwun sanget dumateng Bapak Gubernur ingkang sampun maringi bantuan dumateng kawula petani, kelompok tani. Mugi-mugi tahun ke depan ini akan berlanjut dan semakin banyak Pak, karena ini sangat membantu. Tepuk tangan Pak Gubernur. Ingkang kaping kalih kagem Bapak Bupati, niki kawula angsal titipan saking rencang-rencang petani. Mugi-mugi Bapak Bupati niku kados Pak Gubernur maringi bantuan kagem kula kelompok tani. Terus niki kalau wingi kula niki rencang wonten ingkang ngomong oleh kula badhe ngajoken proposal wonten Temanggung kagem niki bantuan kelompok tani, nanging napa niku nenggo tanda tangane Pak Bublah. Kawula nyuwun niki segera mawon Pak, karena niki sangat Pak mengharap Bupati, biar Bapak. segera tanda tangan. Sekali semanten matur nuwun. niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, setunggal oleh. Nama Waluyo dari Kabupaten Rahayu Makmur, Desa Bansari, Kecamatan Bansari. Saya ingin menyampaikan tadi berbeda dengan Bapak Ketua dan Wakil dari Tretep tadi, karena petani kami atau kelompok kami termasuk yang tidak beruntung Mbak, masalah bantuan. Terus terang saja, saya tidak dikenal oleh APTI Pak Wisnu. Nah itu, sehingga Kabupaten kami tidak mendapatkan bantuan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pada bulan sekitar November tahun 2015 kemarin, kelompok kami, kelompok tani sekitar 7 kelompok Pak, itu telah diminta oleh dinas untuk membuat badan hukum. Karena sudah ada bocoran data menerima bantuan. Dari Saprotan kami juga menerima bocorannya, kemudian dari dinas sebagian juga ada. Namun ditunggu-tunggu sampai dengan penanaman tembakau tidak muncul juga bantuan tersebut. Padahal kami sudah diminta membuat badan hukum. Nah, kemana itu Pak? Yang tadinya sudah ada pendataan atau ada daftarnya itu? Apakah itu dihilangkan atau ditunda Pak? Itu. Kemudian yang ketiga, ini ada titipan dari teman-teman kami,
komunitas peduli alam Sindoro, Kompas. Mungkin Bapak Ganjar belum mengenal, namun Bapak Bupati sudah sangat mengenal dengan kegiatan Kompas. Dari teman-teman ini menawarkan, karena aset pariwisata di Kabupaten Temanggung ini masih kurang. Nah, lokasi di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, pendakian Gunung Sindoro ini ada tempat yang sangat bagus apabila bisa dikelola. Ini Bapak Wakil Bupati mungkin sudah sudah pernah naik. Kemarin mau menginap di atas tapi tidak jadi di Bumi Perkemahan. Nah, ini nah ini mohon nanti agar pemerintah daerah bisa membantu mengelola agar bisa menjadi desa wisata atau tempat pariwisata. Terima kasih. Kurang lebihnya demikian. Itu berkaitan dengan Badan Hukum Pak tanggal 28 Oktober. Yang setelah tanggal 28 Oktober itu kan belum mendapat SK Gub. Tapi kalau yang sebelum 28 Oktober itu bisa masuk di SK Gubernur. Lanjut terakhir ya, nanti kalau yang pertanyaan yang lain bisa ditulis, disampaikan kepada Pak Lurah atau pengurus API, akan kita sampaikan kepada Pak Gubernur atau Bapak Bupati Temanggung. Monggo Mas. Nama saya Yuda Sudarmaji Pak, kebetulan pengurus API. Dan kami cukup risau dengan keadaan akhir-akhir ini karena seperti di media massa telah beberapa kali diterbitkan bahwa memang yang namanya laju impor semakin hari semakin naik. Tapi ironisnya tahun kemarin Pak 2015 yang namanya harga rokok naik tapi kita agak susah jual tembakonya kemarin. Jadi kalau tadi mungkin Pak Gubernur sudah menyebut sakjane itu kuota industri berapa Pak. Jadi data yang saya terima dari Bea Cukai kalau tahun 2015 adalah 3.360 miliar batang Pak. Jadi itu setara dengan 360 ton bahan baku. 360.000 ton. Jadi kalau saya baca lagi dari data Disbun maupun data yang dari Kemenperin, untuk hamparan di Indonesia ini tidak lebih dari 225 hektar. Kalau rata-rata 1 hektar 0,8 artinya tidak ada 200 hektar. Memang masih butuh impor Pak. Butuh impor. Makanya kami mohon sekali lagi perlindungan kepada Bapak Gubernur khususnya, bahwa keadaan yang sekarang ini kami mendesak agar adanya segera regulasi, agar kami diberi ruang untuk menanam, beri ketenangan dalam berusaha dan sebagainya. Pertanyaan kami adalah, ketika laju impor semakin naik, kami mendengar dari beberapa surat kabar bahwa justru industri ini mengurangi kuota pembelian, Pak. Nah, hal ini mungkin secara teknik sulit untuk dijelaskan, tapi yang jelas sudah terasa bagi kaum-kaum petani kemarin. Yang singkat Mas Yuda. Ya, jadi pertanyaan yang mendasar adalah kuota industri, jadi yang jeda itu mohon bisa khususnya Jawa Tengah bisa diupayakan dari produk lokal dulu Pak. Jadi saya dengar ada Kemeloci, jadi Moloko Cino, ini sudah sangat mengkhawatirkan warga Temanggung Pak. Jadi sudah? Kenapa Cina sudah dibuat? Sudah cukup Pak. Terima kasih. Tertangkap pertanyaan saya. Bagus, pada 3 pertanyaan. Yang satu pada Pak Bupati Temanggung, yang kedua Pak Gub, dan yang ketiga juga Pak Gubernur tentang bagaimana kebijakan untuk membatasi impor tembakau. Yang pertama tadi soal bantuan, mudah-mudahan ditambah. Kalau pendapatan kita, PPD kita mundak, tinggal diatur ditambah. Tinggal diatur ditambah. Tapi naga-naganya ekonomi nggak terlalu bagus. Maka target tahun depan pendapatan nggak terlalu tinggi. Kemarin saya lagi bicara juga untuk ngitung-ngitung. Tapi khusus pertanian dengan pertanian, perikanan, perkebunan sama kita coba untuk mengatur, menata. Kenapa saya sekarang kok mencari data kelompok tani, termasuk tani tembakau, untuk menghitung. Sakjane ana pira nang endi? Mepira nang endi? Butuhe engko apa?
Agar kemudian nanti tidak ada komplain, nggak dikenal sama APTI, saya nggak kebagian karena nggak itu biasa di mana-mana. Maka data menjadi penting. Nah, mudah-mudahan nanti APTI bisa membantu. Kalau perlu nanti berkembang sampai sistem informasinya. Ini nang tembakau nang endi wae. Jumlahe piro sapa wae. Kapan ditandure butuhe apa. Sehingga nanti kita suplai pupuknya juga bisa bagus. Itu yang terkait dengan apakah tambahan, apakah tidak. Nah yang badan hukum ini Bapak Ibu, betul tadi Mas Wisnu saya sampaikan, kalau sebelum Oktober ya Mas ya? Tanggal 28 Pak. 28, oke. Ya, 28 Oktober badan hukum, kalau pending tahun 2017. Ya, kalau yang berikutnya nggak ada yang cair. Nggak hanya petani tembakau, semua. Rumah tidak layak huni itu satu pun nggak ada yang cair waktu itu. Bahkan saya punya duit 39 miliar nganggur. Tak bagi gelem ora kowe. Purun. Ra mungkin. Tuku kerupuk. Saya tarik lagi. Nah kita mencari. Alhamdulillah kemarin keluar peraturan Menteri Dalam Negeri. Kalau dulu kan cuma keluar surat edaran. Saya matur sama Presiden, saya matur sama Pak Mendagri. Soal badan hukum yang cetrok, kayak peraturan lah. Ngatur. Alhamdulillah kemarin sudah keluar peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan isinya podo wae. Artinya tetap harus berbadan hukum dan sebagainya. Jadi ora kacek. Apa boleh buat? Maka Bapak Ibu teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan harus berbadan hukum. Itu artinya wis harga mati kata gitu. Fungsinya untuk apa sih ya? Untuk ngontrol. Ben apa ya itu biar tidak keliru-keliru. Wong itu terjadi di terjadi di tebu juga kok. Di petani padi juga kok. Tanaman pangan juga kok. Ini saya membawa teman-teman ya. Nah ini ada pertanian nih. Dinas pertanian saya ada. Perkebunan ada nih. Perkebunan ada. Bu Kepala Dispunya izin. Oke. Ini ada dari dispunya ada. Tadi dari penyuluh ada ya. Koperasi UMKM. Penyuluh nangisor mau. Kayak penyuluh buri kayak aku sama tene anyar. Tuh dari penyuluhnya Pak Sugeng. Tak gowo timku semuanya. Jadi nanti monggo kalau ada persoalan-persoalan itu disampaikan. Insya Allah kita dampingi. Nah ini maksud saya bagaimana cara kita mengatur termasuk tadi yang disampaikan di sini kita komunikasikan ke sana. Terus mana ya Boy? Tentang bagaimana kebijakan impor Pak. Oh impor ya. Ya. Maka sebenarnya saya minta dibantu. Nanti kita cek bareng-bareng kenapa kemudian impornya naik dan kenapa kemudian pabrik nggak mau beli. Tentu saya nggak ngerti tembakau, tapi saya tahun ketiga sebagai gubernur, 2 kali kalau nggak salah ya kita datang ke pabrik rokok itu. Iya. 2 kali ya. 2 kali. Tiap kemudian sulit kita datangi. Karena mereka sendiri pasti juga punya pilihan mau ngambil mbako yang mana. Nah tugas kita sebenarnya adalah memproduksi mbako yang terbaik. Sehingga bahasanya gini, speknya harus masuk. Gudang garam, paling gede kan gudang garam sama jarum ya Mas? Gudang garam Pak. Gudang garam sama jarum. Gudang garam dulu bagus ya. Cara belinya bagus ya. Yang gudang garam saya ikut nonton langsung di pasarnya. Jarum. Maka bisa nggak mulai tanam ini kita, kalau perlu mulai lobby Pak Wisnu, kepada 2 pabrikan itu, berani kontrak nggak? Jadi kemarin itu waktu kita lobby begini Pak Gub. Ya kalau lainnya pada mengimpor, impornya dibuka, ya kita kalau nggak ikut impor rugi. Gitu loh Pak. Ya, karena lebih murah. Karena harganya lebih murah dan bisa dihutang katanya. Nah itu. Ini problem ekonomi dunia Bapak Ibu. Jangan orang tak mikir sing angel-angel. Tapi intinya begitu, karena ketika harga komoditas ini dari luar negeri murah itu memang mengganggu. Itu jenenge perang dagang. Tapi betul tadi disampaikan, butuh proteksi tadi ya. Butuh perlindungan. Nah ini nanti tugas saya. Kalau kemudian hitung-hitungan angka-angka itu ada, dan pabrikan juga mau, ya, mau itu artinya kita negosiasikan, cair bukan sih, agar kemudian dia bisa menerima. Kalau tadi disampaikan, nggak bisa Pak, dari jumlah luasan kita pasti kita kurang, maka pasti akan impor. Ya wes, impor silahkan, tapi beli dulu 100%.
Kan ngono carane. Beli dulu 100%. Tapi apakah produksi kita yang 100% kita desakkan katakan untuk dibeli itu punya kualitas yang memang sama dengan yang diharapkan oleh pabrikan? Itu Bapak Ibu tugas kita kemudian ya ada, kita punya sistem ahli, panjenengan wis ahli wis tahunan puluhan tahun. Saya kalau nanti disuplai dan disuplai informasi maksud saya dan kemudian bisa disampaikan, saya tidak pernah keberatan untuk menyampaikan kepada Jakarta untuk kita negosiasikan dan kita tunjukkan. Jawa Timur setuju kok. Dan kita berdua antara Jateng dan Jatim sebagai pabrikan kayaknya sebentar lagi mau diundang sama DPR RI. Sehingga saya ajak ngobrol, kan DPR RI-nya kemarin datang, saya ajak ngobrol soal ini dan saya ketemu Pak Dekarwo dan Pak Dekarwo siap, nanti kita jelaskan soal politik rokok di Indonesia ini. Itu aja, monggo yang di Pak Bambang Karno. Terakhir Pak Bambang. Terima kasih. Mengenai pupuk saya kira tadi ada Pak Masrik. Ya harus segera dicairkan Pak Masrik. Oh beres. Ya tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ya. Cuman saya minta untuk yang tahun 2017 seperti Pak Gubernur, kelompok tani ditambah terus badan hukum gitu. Jadi kita ini tidak berhadapan juga sama seperti Pak Ganjar. Sama ya. Mohon dokai saja kelompok taninya dan kecil-kecilnya banyak gitu. Jadi yang Bansari itu termasuk penjaringan Pak. Ini yang hukumnya terlambat kemarin, setelah tanggal 28 jadi nggak bisa masuk. Bisa. Ini Pak Jayeng akan bicarakan dengan kita sebelum penetapan 2017. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur dan Pak Bupati Temanggung. Tutup Pak. Acara selanjutnya, marilah kita simak bersama dan kita menengadahkan tangan sejenak untuk mengikuti doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Dahlan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yun'amu wa qawmu azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Engkau Tuhan semesta alam yang menguasai seluruh hajat hidup kami, yang menguasai segala harapan dan cita-cita kami petani tembakau. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Lindungi dan jagalah pertanian kami. Mudahkan segala urusan yang terkait dengan kemajuan perdagangan tembakau kami. Ya Allah, jadikanlah segala kesulitan dan tantangan yang kami hadapi sebagai kekuatan yang bisa menguatkan kami dalam berjuang memajukan perekonomian dan usaha kami. Ya Allah, jagalah keistiqomahan kami, aparatur pemerintah kami, sehingga kami bisa bekerja sama mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan memakmurkan perekonomian kami, masyarakat semuanya. Dan jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa mempedulikan pertanian dan petani tembakaunya. Ya Allah, jadikanlah kota kebanggaan kita, kami Temanggung khususnya, dan seluruh bangsa Indonesia umumnya memiliki ketentraman lahir dan batin. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon dan kami menyandarkan harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya musabibal asbab, ya mufattihal abwab, wa ya sami'al aswad, ya mujibat da'awat, ya qadiyal hajat, ikfina bihalakan haramik wa ghanina bifadlika aman siwak.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dilanjutkan Bapak Gubernur motong tumpeng diserahkan kepada Pak Wassalamualaikum warahmatullahi dan wabarakatuh. Pak Gubernur berkenan untuk meninggalkan tempat. Di sini Pak, diserahkan dan Pak Gubernur, Pak Bupati meninggalkan tempat. Singkir sangkolo podo semingkir. Singgah sangkolo podo semingkir. Suasana yang indah nuniki potong tumpeng lumantar panjenipun Bapak Gubernur Jawa Tengah nuniki panjenipun Bapak Haji Ganjar Pranowo Sarjana Hukum MIP. Mugi kepareng samanggi kulawarga ageng petani tembakau Indonesia estu tansah lumados karaharjan katentraman ing salama-lama. Nun matur sembah nuwun. Demikian rangkaian acara pada kesempatan siang menjelang sore hari ini dalam acara gebyar tanam tembakau ataupun ritual omong tebal yang dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 3 Mei tahun 2016 bersama Karawitan Sabdo Kinasi. Ucapan banyak terima kasih tidak batas atas kehadiran Sang Senopati Tembakau Bapak Gubernur Jawa Tengah dan juga kehadiran Bapak Bupati Temanggung beserta rombongan diucapkan banyak terima kasih. Juga dimohon kepada Yang Mulia Bapak Gubernur Jawa Tengah beserta rombongan dimohon untuk transit di kediaman Ibu Kepala Desa Meranggen Kidul. Ucapan terima kasih, semoga dengan keadaan satu berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar juga. Demikian berlebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.